Pernah nggak sih ngalamin momen di mana kamu untuk pertama kalinya berhasil nabung 1 juta rupiah? Rasanya seneng, tapi langsung bingung. Ini uang mau diapain ya? Kelihatannya sih pertanyaan sepele, tapi jujur aja, ini salah satu dilema keuangan pertama yang paling bikin pusing. Atau mungkin kamu lagi di fase itu sekarang. Ada uang 1 juta nganggur di rekening, dibilang banyak ya nggak juga, nggak bikin kita langsung jadi sultan, tapi dibilang sedikit, kok ya sayang banget kalau diabaikan. Mau didiemin aja kok rasanya salah, tapi mau dipakai juga, ragu-ragu. Serba salah kan? Nah, dari sinilah biasanya muncul perasaan yang kita sebut minder investasi. Kita buka sosmed, lihat orang pamer portofolio ratusan juta, bahkan miliaran. Terus kita lihat uang 1 juta kita, kayaknya receh banget deh, nggak pantas gitu buat diomongin serius. Akibatnya, uang itu seringnya cuma jadi sisaan yang pelan-pelan kepake buat jajan. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Uang yang cuma diam di rekening itu sebenarnya nggak aman-aman aja loh. Dia itu lagi diserang sama musuh-musuh yang nggak kelihatan, yang kerjanya ngerogotin uang kita diam-diam, bahkan pas kita lagi tidur. Siapa aja sih mereka? Yuk kita kenalan. Musuh nomor satu, dan yang paling kuat, namanya inflasi. Gampangnya gini deh, inflasi itu yang bikin harga-harga barang naik terus. Jadi meskipun angka di rekening kamu tetap 1 juta, kekuatan uang itu buat beli barang makin lama makin lemah. Coba deh bayangin, hari ini uang 1 juta mungkin bisa buat beli macam-macam kebutuhan bulanan. Tapi coba setahun lagi, dengan jumlah uang yang sama persis, barang yang bisa kamu bawa pulang pasti lebih sedikit. Itu bukan karena kamu boros ya, tapi emang karena nilai uangnya yang kegerus. Musuh kedua ini lebih kelihatan dan lebih nyebelin. Biaya admin bank. Iya kan? Bunga tabungan biasa itu kecil banget, kadang nggak kerasa. Tapi potongan biaya adminnya, wah itu pasti ada tiap bulan. Kalau dihitung-hitung setahun, uang 1 juta kamu itu bisa kepotong sampai Rp150.000 cuma buat biaya parkir doang. Uangmu bukannya nambah, malah berkurang. Oke, jadi gimana dong cara ngelindungin uang kita ini? Nah, biasanya ada 3 kendaraan utama yang sering jadi pilihan. Deposito, emas, sama saham. Masing-masing ini punya karakter dan tujuan yang beda-beda banget. Coba kita bedah satu-satu ya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya pakai analogi yang gampang banget. Deposito itu ibarat bus kota. Jalannya pelan, tapi aman dan pasti. Cocok buat tujuan jangka pendek. Kalau emas, dia ini pelari maraton. Stabil, konsisten, jago banget buat ngejaga nilai dalam jangka menengah. Nah, kalau saham, ini nih, mobil sport. Kenceng, potensinya gede banget, tapi yaitu, butuh SIM alias keahlian dan kesabaran buat jangka panjang. Oke, sekarang kita tarik napas dulu, kita masuk ke bagian yang mungkin sedikit pahit. Kita harus realistis dan ngomongin angka jujur. Soalnya, banyak banget yang terjebak fantasi kalau investasi 1 juta itu bisa langsung mengubah hidup. Padahal, matematikanya nggak bilang gitu. Anggap aja nih, kamu jago banget atau lagi hoki banget, terus bisa dapat imbal hasil atau return 20% dalam setahun dari saham. Wah, perlu kamu tahu ya, return 20% setahun itu udah bagus banget loh. Investor profesional aja udah seneng banget kalau bisa dapat segitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita dapat return sekeren itu, 20% dari 1 juta, itu jadinya berapa rupiah sih? Seberapa ngefek ke keuangan kita? Siap? Jawabannya, cuma Rp200.000. Ya benar, setelah nunggu setahun penuh, nahan deg-degan lihat pasar naik turun, keuntungan yang kamu dapat ya segitu. Kedengarannya kecil banget kan? Dan kalau kita bagi lagi per bulan, itu bahkan nggak sampai Rp17.000. Buat beli kuota internet aja kadang kurang. Dan ingat ya, ini tuh dengan asumsi kamu dapat hasil yang luar biasa bagus. Jadi ini dia poin pentingnya. Masalah utamanya itu bukan di pilihan deposito, emas, atau sahamnya. Masalahnya ada di ukuran modalnya. Kalau nggak kita tambah-tambahin terus secara rutin, pertumbuhannya ya gitu-gitu aja, nggak kerasa. Waktu dan energi kita jauh lebih berharga daripada dipakai mantengin grafik cuma buat keuntungan segitu kan. Terus kalau gitu, investasi terbaik buat uang 1 juta pertama kita apa dong? Nah, jawabannya ini sering banget kita remehin, padahal dampaknya bisa jadi game changer, benar-benar bisa ngubah arah hidup kita. Ini dia jawabannya, investasi leher ke atas. Maksudnya apa? Ya, investasi ke diri kamu sendiri, ke otak kamu, ke pengetahuan, ke skill baru. Logikanya tuh simple banget, tapi kuatnya luar biasa. Dan di sini kita bisa lihat perbedaannya. Jomplang banget, 1 juta kalau ditaruh di saham, paling untung 200.000 setahun.
Tapi kalau 1 juta itu kamu pakai buat ikut kursus, webinar, atau belajar skill baru yang lagi dicari, itu bisa banget namain penghasilan kamu 1 juta per bulan, bahkan lebih. Potensinya nggak ada batasnya. Coba deh, renungkan ini baik-baik. Di fase awal karir, aset kamu yang paling berharga itu bukan saldo di rekening. Bukan. Aset terbesarmu adalah earning power kamu, alias kemampuanmu untuk menghasilkan uang. Itulah mesin yang harusnya kamu rawat dan tingkatkan terus-menerus. Oke, sekarang kamu udah paham kan gambaran besarnya? Terus langkah konkret apa yang harus diambil sekarang juga? Tujuannya simple, biar kita nggak cuma kebanyakan mikir tapi nggak gerak-gerak. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, ubah cara pandangmu. Anggap uang 1 juta ini sebagai uang sekolah. Tujuannya bukan buat cepet kaya, tapi buat belajar. Belajar gimana rasanya resiko, gimana ngontrol emosi pas pasar lagi goyang. Kalaupun nanti ada rugi sedikit, ya anggap aja itu bayar SPP. Biaya pendidikan yang murah banget kan? Rencananya sederhana banget. Pertama, pilih sekolahmu. Kamu mau belajar soal apa? Keamanan, menjaga nilai, pertumbuhan, atau yang paling penting, menambah skill. Kedua, langsung eksekusi. Hari ini juga. Pindahin uangnya, jangan ditunda nunggu momen yang pas. Dan ketiga, setelah beres, udah, lupain sejenak. Balik lagi fokusin energimu buat ningkatin penghasilan utamamu. Dan sebagai penutup, pegang mantra ini baik-baik. Perubahan finansial yang besar itu jarang datang dari modal yang besar di awal, tapi dari kebiasaan yang konsisten. Menyisihkan sedikit demi sedikit tapi rutin, itu jauh lebih dahsyat daripada investasi gede sekali terus berhenti. Jadi, pertanyaan akhirnya bukan lagi apa yang harus dilakukan dengan 1 juta itu, tapi kebiasaan apa yang akan kamu mulai hari ini.